Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdhalas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum mukhlishan wa surura. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu al-azim, sadaqa Rasulullah Nabil Habibul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, shaimin wassaimat, anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 13 dimanapun kalian berada di rumah masing-masingnya, insyaallah mudah-mudahan kalian tetap dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya juga puasa dan ibadah kita yang lainnya diterima, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajaran. Tentunya kita semua yang mengharapkan syafaatnya yaumil hadzal yaumil qiyamah, insyaallah semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini, pada puasa Ramadan tahun ini, kita sama-sama semangat walaupun masih dalam keadaan COVID-19. Di rumah masing-masing kita bisa beribadah, berpuasa. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kajian tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Baik, ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam perintah berpuasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 kita ketemu bersama, yang mana diawali ayat tersebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, tujuan puasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Oleh karenanya penting kita ketahui apa saja sih ciri-ciri orang bertakwa. Kita lihat kembali kepada Al-Quran surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat pertama yang berbunyi, saya bacakan ayatnya, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Sadaqallahu Al-Azim. Bahwasannya dikatakan dalam surat Al-Baqarah, ciri-ciri orang bertakwa menurut surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5 dikatakan, Zalikal kitabul la raiba fihi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang beriman dan yang bertakwa. Tentu iman ini harus punya tujuan. Takwa ini harus punya dasar. Tujuan iman adalah takwa. Dasar daripada takwa adalah iman. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman bil ghaibi, pada yang gaib. Harus beriman pada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib. Kita harus beriman kepada Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara mempelajari sifat-sifat Allah. Allah mempunyai sifat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, berdoalah kalian dengan nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna, 99 sifat Allah dalam Asmaul Husna-nya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Barul Musawwir Wahhab Wahhab Razaqul Fathul Alimul Qadir Al-Basitul Khatir Ratul Mu'til Mudrisul Basrul Hakam Al-Latiful Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur Asy-Syakur Al-Adil Kabir Hafizul Muqidul Hasibul Jalil Karim Al-Raqibul Mujibul Hakim Al-Wadudul Majidul Baqi Syadul Abdul Wakil Al-Qawiyul Matin Walil Hamidul Muhsin Mubdil Mu'id Al-Muhil Mumidul Hayyul Karim Al-Majid Majid Wahid Ahad Samadul Qadir Al-Muqaddar Al-Muqaddim Al-Mu'akhir الأول وآخر الظاهر الباطن والمتعالى المرد الملك مجيب الجلال والإكرام المقسط الجابر الغني المقدم من أنظارنا في نور هذا البدء الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Minimal kita pelajari sifat-sifatnya. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman ini Maha Pengasih khusus di dunia. Siapapun orang yang tidak pandang bulu, mau dia taat beribadah atau tidak taat, mau dia seorang muslim atau tidak, Allah berikan rezeki semuanya. Ini sifat Rahmannya Allah, tidak pandang bulu. Maka Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah dikasih. Dan Allah yang Maha Penyayang, penuh dengan belas sayang. Tentu Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Ini telah akan diberikan itu di akhirat nanti, terkhusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Baik, melalui bagaimana caranya kita mengimani Allah, beriman kepada Allah, kepada yang gaib. Kita melihat bahwasannya Allah Maha Gaib. Tidak ada yang pernah melihat Allah, hamba-hambanya, kecuali kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita melihat bahwasannya Allah itu Maha ada sifat 20. Wujud tidak maqamu khalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basakalan qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran kan kaliman. Ketika kita ditanya oleh seseorang, siapa Tuhanmu? Allah. Di mana Tuhanmu? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana wujudnya? Hanya Allah yang tahu. Nah, kamu beriman kepada Allah sedangkan kamu belum pernah melihat Allah. Bagaimana caranya kamu beriman kepada Allah?
Renunglah akan ciptaan Allah. Dan jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah. Maka ketika ada seorang bertanya, bagaimana kamu beriman kepada Allah sedangkan kamu tidak pernah melihat Allah? Maka kita yakini Allah menciptakan segalanya. Yang kita lihat ini adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang nampak. Maka cukup ketika kita beriman kepada Allah, bukti kebesaran Allah yang kita lihat ini bahwa ada yang menciptakannya. Siapa? Allah. Karena kita yakin bahkan diri kita pun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama, syaratnya beriman kepada yang gaib. Banyak yang gaib, bukan hanya kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah juga. Karena malaikat itu sifatnya gaib juga. Ada malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam. Ada 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkala, kalau Israil mencabut nyawa, bukan Nakir menanyakan kubur, Rakib Atid mencatat amal, Malik menjaga neraka, kalau Ridwan menjaga surga. Subhanallah, ya paling. Kalau kita pahami bersama, kita meyakini akan malaikat-malaikat Allah yang 10 ini. Jibril menyampaikan wahyu tugasnya, kita harus percaya dan yakin. Karena Al-Quran wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pada para nabi-nabinya. Tapi khusus juga pada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril atas perintah Allah. Kita yakini juga, kita beriman kepada yang gaib, para malaikat. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugasnya? Membagi rezeki. Jangan pernah kita takut nggak dibagi rezeki. Barusan saja rezeki Allah turun secara dadakan. Tadi panas, langsung hujan. Merupakan rezeki dari Allah. Sangat luas pengertian rezeki itu. InsyaAllah orang yang berpuasa diberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah. Kenapa? Nah, yakinlah rezeki yang berkah adalah rezeki yang membawa kebaikan, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga, Mikail, Israfil sangkakala. Kita yakin, kalau kita meyakini beriman kepada malaikat, malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Nanti ada waktunya malaikat Israfil diperintahkan Allah, wahai Israfil, tiup sangkakalamu sebanyak 3 kali. Tapi ada jeda, jangan kau buru-buru semprot 3 kali itu trompet. Dalam kitab Nafil Akbar itu 3 kali. Tiupan pertama namanya tiupan mengejutkan. Kata Allah, nanti ketika Allah sudah perintahkan, Israfil tiup sangkakala yang kau pegang. Jadi Israfil, untung Israfil nggak seperti kita. Andaikan Israfil itu seperti kita, dikit musim langsung kena corona, jadinya apa? Trompetnya ketiup, kejutan apa yang terjadi? Kejutan ini adalah ketika ditiup tiupan yang pertama, maka seluruh manusia kaget. Yang kecil, yang bayi baru dilahirkan, seketika itu tua. Wanita-wanita yang sedang hamil keguguran. Ini mengejutkan, panik semuanya. Ini belum seberapa, corona belum seberapa. Maka jangan pernah kita panik atas musibah yang Allah berikan. Tenang saja, insya Allah kita hanya bersandar kepada Allah. Baik, kemudian tiupan kedua, hanya contoh, tiupan kehancuran.
tiupan kematian. Semuanya, kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruhnya, semuanya yang punya nyawa, hidup mati. Kehancuran saat itu, matahari, langit, bumi, manusia, hewan, semuanya menjadi satu seperti debu yang beranai-anai. Ini yang disebut namanya kiamat kubra. Setelah itu tiupan ketiga namanya tiupan kebangkitan. Setelah nanti para manusia telah meninggal dunia atau mati dibangkitkan kembali. Tiupan ketiga, wahai Israfil, kata Allah, tiup sesuai dengan perintahku, akan aku bangkitkan seluruh manusia yang telah mati. Ditiup, tapi yang dibangkitkan pertama kali adalah Rasulullah. Ini ada kisah khususnya. Baik, kita singkat saja. Ciri orang yang bertakwa, yang kedua setelah beriman kepada yang gaib, yang kedua yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Maka orang bertakwa harus menunjukkan dirinya kewajiban-kewajiban kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, terlebih khusus sholat 5 waktu. Perkara sholat jangan pernah diremehkan. Kenapa? Rasulullah SAW berpesan bahwasanya awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Amal pertama kali yang ditimbang, yang dihitung adalah amalan sholatnya. Amalan zakat, puasa nanti dulu, belakangan. Sholatnya dulu. Apabila sholatnya baik, maka akan baik pula amalan yang lain. Apabila sholatnya buruk, maka akan buruk pula amalan yang lain. Artinya jaga sholat, karena di dalam sholat banyak terdapat amalan-amalan yang lain. Ayo kita belajar. Sungguh orang yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan agamanya. Orang yang merubuhkan agamanya, menghancurkan agamanya, mereka yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau sekarang, mohon maaf, ada sebagian yang mengatakan ini sholat Jumat udah 3 kali, gimana nggak berjamaah, nggak diadakan, kan kafir. Timbullah banyak pertanyaan kontroversial berbeda-beda. Maka saya hanya sekedar meluruskan, kalau meninggalkan sholat, ini salah satu contoh sholat Jumat jamaah selama 3 kali, 4 kali, kalau ada ujur syar'i dibenarkan, dibolehkan diganti dengan sholat zuhur. Seperti apa ujurnya? Dia sedang berpergian yang tujuannya karena Allah, fisabilillah, di jalan Allah, bukan untuk maksiat. Ketika hujan lebat, dia juga termasuk ujur. Dia bisa mengganti dengan sholat zuhur. Atau sekarang ada wabah, silahkan diganti dengan sholat zuhur, karena memang wabah yang terjadi ini selalu meningkat. Hanya untuk tujuannya mengantisipasi suatu rantai, ternyata ya dengan cara inilah. Nah, ini tidak termasuk orang-orang yang kafir dan meninggalkannya ada ujur, yang disebut kafir, musyrik, fasik, munafik, mereka yang meninggalkannya tanpa ada uzur. Alhamdulillah, kalau kita sekarang masih bisa diberikan kesempatan beribadah di rumah. Tapi saudara-saudara kita doakan mudah-mudahan garda terdepan, para dokter, perawat ya yang di sana, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman Islamnya, yang muslim juga ya, ataupun non muslim kita doakan juga selamat. Baik, ini perkara sholat banyak sekali mengenai sholat, tapi ciri orang yang bertakwa harus mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Apa bedanya dengan mengerjakan? Ketika mendirikan, ketika dia selesai mengerjakan sholat, dia jaga nilai-nilai sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Selepas sholat, dia jaga amalan-amalannya. Baik. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan, yunfikun, mereka menafkahkan di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, membantu fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad wa ma unzila min qablik, dan apa sesuatu yang telah diturunkan sebelum engkau Muhammad. Artinya apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan suhuf-suhuf itu semuanya adalah kitab Allah, kitab-kitab Allah. Kita harus yakin dan percaya. Terlebih khusus kita yakin akan kebesaran ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah firman Allah, dan ini termasuk kita beriman kepada kitab Allah, meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan semua yang ada di dalamnya adalah benar. Wabil akhirati hum yuqinun, dan ciri orang yang bertakwa adalah, dan dengan kehidupan akhirat hum mereka yuqinun, yakin, nggak ragu-ragu bahwa setelah kematian ada kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Ayo kita lihat dalam surat Al-A'la, Allah menegaskan wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan insyaallah di kehidupan akhirat nanti selama-lamanya nggak ada kehidupan seperti dunia ini. Yang di sorga yang di sorga, yang di neraka yang di neraka. Apapun yang diharamkan di dunia nanti dihalalkan di sorga. Maka jika ingin masuk surga, jauhkan hal-hal yang diharamkan di dunia ini. Baik, penutup, semua ciri orang-orang bertakwa tersebut, baik beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kemudian beriman mendirikan sholat, kemudian juga yang ketiga menafkahkan rezeki yang Allah berikan di jalan Allah, dan beriman kepada kitabullah, dan yang terakhir beriman kepada akhirat, negeri akhirat. Ketika seorang berpikir ada negeri akhirat, maka dia mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya hidup di dunia. Dunia hanya sarana, dunia hanya alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan nanti, karena negeri akhirat sangat jauh banyak lika-likunya. Insya Allah ibadah kita yang kita laksanakan pada tahun ini, Ramadan, puasa, ibadah sunnah, sholat duha, tadarus Al-Quran, bermanfaat sebagai bekal hidup kita untuk di akhirat kelak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman Islam, dan Allah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga berpuasa sampai sebulan full dan meraih gelar derajat orang-orang yang bertakwa. Terima kasih, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya, khusus diri pribadi saya dan umumnya para jamaah, khusus siswa-siswi SMA Negeri 113 di rumah masing-masing dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan video singkat ini. Terima kasih. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum jama'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.